105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox. Kita ketemu lagi di Let's Talk With malam hari ini. Dan tentu saja kita ngobrol tentang segala hal yang menginspirasi. Dan kali ini, karena sudah kelihatan ya di kamera pastinya, ini buat Sobat Fox yang malam hari ini nonton Let's Talk With kali ini di Fox Radio Application gitu, ataupun via YouTube, ataupun di Facebook, itu udah lihat Mas. Kita udah tampil nih di layarnya Mas. Dan kali ini kita bersama dengan Mas Uul Jihadan. Oh, itu nama KTP bener Mas? Nama panggilan. Nama panggilan tuh. Tapi nggak apa-apa, pakai itu aja nggak apa ya? Boleh, itu memang. Mas Uul ini adalah seorang, agak panjang nih jabatannya nih, Kepala Bidang Komunikasi Pengurus Pusat Perkumpulan Filatelis Indonesia. Nah, ini kenapa kita ajak datang ke sini? Yang pertama karena memang ini menarik banget. Menariknya gini, di era-era semuanya yang digital, kalau ngomongin tentang filatelis kan akhirnya berjalannya menuju yang analog kan Mas ya. Nah, tapi tetap ada dan banyak dan keren-keren koleksinya. Dan ini juga tentu saja ceritanya nggak cuman gitu-gitu aja, banyak banget. Kemarin kalau nggak salah bulan November sempat pameran ya Mas ya di Solo. Betul. Kami barusan pameran di salah satu komunitas yang kita kita kelola. Ya. Itu ada pameran di Kota Solo. Kota Solo ya, itu Mas betul, ya. di Museum Radya Pustaka. Seru kan Sobat Fox. Nah, malam hari ini tapi mungkin ada Mas sebenarnya selain sebagai Kepala Bidang Komunikasi, Ketua Bidang Komunikasi, ini Kepala Bidang ke dinas Mas ya. Selain dari Ketua Bidang Komunikasi di Perkumpulan Filatelis Indonesia, sakjane daily activity-nya apa nih Mas? Kita namanya juga kita mengurusi tentang filateli ya Mas ya. Jadi filateli itu sebuah, bukan hanya sebuah hobi, tetapi bagaimana filateli adalah ruang kreatif yang beririsan tentang postal administration. Oh, ya. Yeah. Jadi segala sesuatu yang diterbitkan, awalnya memang dia hanya mengoleksi tentang benda-benda pos yang seperti kayak kartu pos, surat, terus perangko, capos. Nah, ini kegiatan yang kaitannya tentang filateli. Tetapi ternyata di Perkumpulan Filatelis Indonesia ini tidak hanya kita hanya mengoleksi, tetapi bagaimana kita menerjemahkan ini agar mereka tetap berkehidupan tentang menulis pesan. Nah, itu dengan menggunakan surat dan kartu pos, walaupun ada email, ada surat, ada elektronik. Nah, ini tetap hadir. Jadi antara percepatan sama konseptual itu dia jalannya bersama-sama gitu. Yang digital tetap jalan, yang analog ini juga tetap jalan gitu Mas ya. Tapi kalau boleh tahu Mas, ini mungkin pertanyaan kepo rada cetok gitu Mas. Terakhir kali Mas Uul sendiri ngirim kartu pos itu kapan Mas? Karena saya masih melakukan hal kartu pos ya baru 1 minggu yang lalu. Serius Mas? Betul. Kirim kemana Mas? Kita tuh ada ada komunitas yang tentang namanya, kalau boleh saya sebut ya, postcrossing.com. Ya. Nah, itu dia itu semacam orang yang nggak kita kenal. Ternyata di satu portal itu kita bisa mendapatkan alamat orang yang dia masih melakukan korespondensi dengan kartu pos. Dan masih aktif juga. Betul. Satu dunia sekitar ada 109 ribuan. Wow. Ya, Indonesia itu tercatat per hari ini itu sekitar 9 ribu. 9.000 tersebar di seluruh Indonesia. Betul, seluruh Indonesia. Oke, Sobat Fox. Habis ini kita akan tanya kemana Mas Uul ngirim ya, dan yang dikirim berupa apa serta ceritanya, dan pasti dapat kiriman balik kan Mas ya? Betul, akan dapat kiriman balik. Nanti habis ini ya Sobat Fox.
Business to Business starts now. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Oke, 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi Sobat Fox, kita di Let's Talk with malam hari ini bersama dengan Mas Uul. Dan ini saya tadi lagi buka-buka ini koleksinya Mas Uul. Ini ada satu kartu pos bergambar Masjid Syuhada pada tahun itu, ada nggak Mas ini? Masih pakai sen ini anunya ya? 1950-an ini. 1950-an ya. Betul. Luar biasa. Dan ini juga ada Rumah Sakit Dr. Yap ini ya. Ini adalah gambar sketnya udara Dr. Yap dulu seperti apa. Terus ini gereja yang ada di Kota Baru. Sawo Kecik. Heh? Ini? Ya. Oh ya toh. Oh, ini berarti UKDW seberangnya nih ya dulu ya. Wah, oke, luar biasa sekali. Ini jembatan Kewek juga ada. Nah, ini adalah koleksinya Mas Uul yang tadi kita ulik di situ. Tapi Sobat Fox, kembali ke tadi Mas, bahwa terakhir seminggu yang lalu Mas Uul mengirim kartu pos. Kemana yang dikirim dan apa Mas yang kamu kirimkan itu Mas? Tentunya saya selalu memilih apa ya, yang Indonesia ya. Karena selain kartu posnya juga dia banyak yang di luar itu tidak belum apa ya, mengenal secara bulat tentang mungkin gastronomi di Jogja misalnya kayak gitu. Kuliner itu ya? Jogja misalnya kayak gitu. Nah, ini yang saya kirimkan di sana sehingga itu akan menjadi ada feedbacknya. Wah, ada kayak gini toh di Jogja itu. Oh, di Indonesia ada ini lah kayak gitu. Nah, terkadang saya mengirimkan sesuatu hal yang beririsan tentang apa yang ada di kota Jogja misalnya kayak gitu. Kartu posnya berarti bikin sendiri Mas? Enggak, kita memang ada kadang kita memoto terus kita cetak terus kita kirimkan juga bisa. Oke. Tapi kita sudah banyak teman-teman yang melakukan ide kreatif dengan membuat kartu pos itu dengan segala macam, dari ilustrator apa segala macam dibuatin menjadi kartu pos itu ada banyak. Banyak sekali ya. Ya, di marketplace juga banyak itu. Ya, betul. Saya pernah lihat sih. Waktu itu berarti yang kemarin dikirim kemana Mas? Kita mengirim saya tuh kemarin ngirim di Jerman, Rusia, Malaysia kayak gitu. Berapa negara Mas? Ada sekitar 10-an mungkin ya. Enggak oke Mas. Wah. Enggak, murah, cukup murah. Di mengirimkan untuk situasi sekarang, mengirimkan di luar negeri itu lebih murah daripada mengirim yang di nasional. Iya loh. Iya. Serius? Enggak usah dikomplain ya Mas ya. Ya sih. itu kayaknya enggak cuman kartu pos Mas, enggak cuman surat menyurat Mas. Tapi tarif-tarif yang lain juga sama. Sekarang tarif mungkin kalau saya boleh spill, Asia itu Rp6.000. Udah sampainya berapa lama Mas? 1 bulan. Menurut data, karena kan setiap kita ngirim mereka register itu tidak sampai 1 bulan sekarang. Oke. Ya, nggak nyampe 1 bulan. Itu sekitar paling 2 minggu 3 mingguan. Asia 6.000. Kalau tadi kan 6.000. Jerman berarti Eropa Mas. Eropa itu 9.000. Amerika dan Afrika itu 10.000. Nggak nyampe 1 bulan sampai itu Mas? Iya, nggak nyampe 1 bulan. Rata-rata itu tidak sampai 1 bulan udah nyampe.
Oh, oke. Gitu. Gak usah perlu datang ke sana ya. Iya. Udah dapat cerita banyak banget dari situ Mas. Ya. Nah, Mas Uul yang minggu kemarin berarti ya, itu dapat dari mana Mas? Saya kemarin yang terakhir itu saya dapat dari Siprus terakhir. Siprus ya. Nah, yang negara-negara yang ini ya, yang kecil-kecil ya. Iya. Siprus, Kenya pernah saya dapat. Itu juga ada gambarnya. Betul. Apa yang ada di sana gitu? Situasional yang ada di negaranya sana. Wah, gitu. Terus ada juga yang dari mana Taiwan. Terus kalau Saint Vincent gitu. Itu ada kayak di negara-negara itu. Nah, itu dari kartu pos dari Philately itu ternyata juga kita akan tahu geografik yang ada di seluruh dunia ini. Apa namanya, negaranya apa aja ya. Nah, ternyata kartu pos sama perangko uang metre itu satu saudara. Kok satu saudara Mas? Ya iya Mas, dia kan perintah undang-undang harus mengeluarkan perangko, uang dan juga matre. Oh iya betul ya, setiap negara harus punya itu ya, benar ya. Betul. Dan itu pun setiap era akan berganti ya. Betul. Nah, itu ya. Oke. Mas kalau kayak gitu terus ada tindak lanjut nggak Mas? Akhirnya Japri. Kan itu tadi dapat alamatnya via post crossing tadi itu kan Mas ya. Nah terus apakah terus Mas Ul sendiri pernah gitu memfollow up sendiri, tak kirim sendiri ke alamat inilah gitu? Terkadang kalau nomor kita belum mengenal ya. Biasanya mereka kalau ada respon positif, kita juga terkadang ada diskusi di situ, di dalam portal di situ. Nah itu ada diskusinya. Terkadang kami itu setiap komunitas ini, jadi itu teman-teman Mas ya, teman-teman kartu pos itu terkadang nggak mau dibilang Philately kayak gitu. Padahal mereka melakukan hal Philately. Nah itu. Nah ini saya sih sebagai pengurus ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu melakukan hal Philately kayak gitu. Nah si kartu pos di sini tuh mereka mengadakan pertemuan, diskusi pertemuan itu ya setiap bulan sekali. Terkadang mereka ada beberapa tamu yang dari luar negeri diundang hadir, terkadang pas waktu di Indonesia ataupun pas mereka ada diskusi diundang, itu mereka bisa juga diskusi tentang pemanfaatan di sana, saling bertukar informasi lah tentang. Seru loh ini Sobat Fox. Ternyata seru loh ini kalau ngomongin tentang nggak cuma perangko kartu pos, tapi ini banyak banget informasinya dari selembar kertas ini saja gitu ya. Oke, Mas. Nah, aktivitasnya sendiri Mas di para penggiat, terutama mungkin di Indonesia sendiri gitu, sampai akhir ini koyo ngopo Mas? Antusias teman-teman anggota dari Perkumpulan Filatelis Indonesia dan sebagainya gitu Mas. Perkumpulan Filatelis Indonesia itu kalau Indonesia itu memang kami komunitas minoritas Mas. Tidak. Iya toh, kami tidak jumlahnya tidak jutaan gitu. Kami hanya jumlahnya ribuan. Yang kartu pos sendiri dia sekitar 9 ribuan. Teman-teman yang dia meriset tentang beririsan dengan postal itu hanya puluhan yang perisetnya. Terus teman-teman yang dia postal history ada total paling kami itu sekitar 12.000 13.000-an seluruh Indonesia. Yang aktif itu Mas berarti? Ya, dia yang aktif dan kadang berpenghidupan di situ. Ada yang berpenghidupan di situ? Ada yang berpenghidupan. Jadi mereka ya itu, kami mencoba untuk Philately ini bukan hanya sekedar dia hobi juga, ternyata banyak resonansi di situ. Dari dia moto, gambar, dibuatin kartu pos, ini ada ruang ide kreatif juga. Di situ ternyata Mas bisa melebar sampai ke situ ya. Betul. Enggak harus jadi Pak Posnya atau pegawai kantor posnya enggak selalu. Pegawai kantor pos mendapat efek positif karena kita membeli perangko di di situ. Di tempatnya, gitu. Iya. Nah, ternyata perangko ini kita bisa kita katakan perangko ini bisa menjadi sebuah awalan ataupun bisa juga sebagai akhir karena dia mengcapture yang ada di situ. Awalan tuh kayak gimana misalnya? Misalnya contoh ide kreatif yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta. Ini barusan itu adalah perangko tentang Malioboro. Nah, beliau mengcapture tentang teras Malioboro 2. Nah, ini awalan. Jadi posisinya kan dia menggambar situasional sekarang nih
perangko Malioboro yang dia gambar lagi. Oh iya. Menggunakan perangko ini. Yang itu sebagai penanda budayanya itu. Kalau yang contoh nenek yang akhir. Apa ya? Terkadang mungkin setelah menjadi perangko ternyata mungkin gedungnya udah nggak ada. Oh, bisa gitu, gitu ya. Nah, ini sebagai arsipnya. Si perangko ini didudukan sebagai arsipnya gitu. Ya kita perlu menelisik lagi Mas, yang mana yang perangko yang ternyata dulu dikejar, ayo cepat segera dibuatkan perangko. Nah, ternyata ada agenda untuk kita merubah di situ misalnya. Karena tujuannya dari untuk mengarsipkan tadi itu ya. Karena tadi saya juga lihat ini Sobat Fox dari koleksinya Mas Uul ini ada kartu pos. Kalau ini kartu posnya tentang Hotel Tugu. Ya kan? Betul. Yang depan stasiun Tugu itu. Betul. Jadi kalau Sobat Fox tahunya sekarang udah ditutup seng dan sebagainya. Ini di koleksinya kartu pos ini ya. Ini tuh ada sisi depannya dan ada bagian restorannya itu dulu seperti apa. Jadi sangat menarik Mas ini, dan ini nggak banyak orang tahu loh, nggak banyak yang bisa mengakses wujud dulunya kayak gimana kan loh Mas. Tapi dari teman-teman filatelis ini ya, atau dari teman-teman pengumpul kartu pos ini, salah satunya Mas Uul ini, Mas ini Mas, penting loh ini Mas, monumental ini Mas itu Mas ya. Oke, Sobat Fox, kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentu saja bersama Mas Uul Syiadan di Let's Talk With. Business to Business starts now. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Let's Talk With malam hari ini Sobat Fox, kita lanjutin lagi bersama dengan koleksi-koleksinya dari Mas Uul ini. Dan ini luar biasa sekali. Kalau ngomongin filateli ternyata nggak cuma berhenti di nyobek perangko, dikumpulin jadi satu, ditoto sesuai urutan tahun, sesuai edisi gitu. Nggak kayak gitu ternyata Sobat Fox. Ternyata ini juga bisa melebar ke banyak hal. Salah satunya yang dikoleksi sama Mas Uul ini adalah kartu pos. Betul. Gitu Mas, ini kartu pos. Saya jadi ngeh banget ketika lihat ini ada satu kartu pos yang warnanya oranye. Ini waktu saya SD, saya pernah disuruh tugas gitu sama sekolah, beli kartu pos
sama beli perangko gitu kan. Terus saya sama waktu saya pulang sekolah dijemput sama orang tua saya mampir kantor pos gitu beli. Besok ternyata ya itu tadi disuruh nempel terus dibikin ala-ala kamu mengirimkan surat ke temanmu. Dan ini Mas kartu posnya ini warnanya oranye. Kalau sekarang udah nggak ada Mas? Masih ya? Udah nggak ada. Warna oranye udah nggak ada? Sudah nggak ada. Sudah ganti Mas? Sudah ya, Pos Indonesia sudah mengganti dengan suasana berbeda. Oh. Jadi warnanya nggak orange gitu. Kita nek lawas Mas. Kita umur Mas. Waduh. Oh, oke. Nah, kalau koleksi ini dari Mas Uul sendiri ini dari kira-kira tahun berapa sampai tahun berapa Mas dari kartu pos ya? Ngobrol kartu pos ya Mas ya. Kartu pos itu ada di, kita ngomong karena kita ada di Jogja ya. Ya. Itu pertama kali ada di Jogja itu 1870 Mas. 1870. Nah, 1870 itu diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, tetapi kartu pos yang swasta itu yang partikelir boleh mencetak itu misalnya zaman dulu kalau Mas Gundi sudah lahir 1890 dipoto. Sudah lahir. Itu 1890 dipoto langsung habis itu dicetak massal. Nah, itu baru ada yang swasta itu 1890. Oke, gitu. Beberapa tahun setelah. Betul. 18 tahun, 20 tahun setelah itu ya. Betul. Nah, tapi kalau perangko pertama Hindia Belanda itu 1864. Jadi kebetulan di sini ada. Hah? Oh no ya, Mas. Ada. Kita 1864 perangko pertama ada, 1870 kartu pos yang pertama cetakan Hindia Belanda hadir. Iya. Di Jogja 1890 yang partikelir yang swasta itu mulai secara masif memotret suasana situasional di kota Jogja. Nah, itu dari mulai ibu-ibu di pasar, situasinya di keraton, terus tentang jamuan yang ada di di masyarakat, terus kerajinan-kerajinan pada masa itu. Nah, itu tercapture. Dan itu yang motret siapa Mas? Yang motret itu yang sangat terkenal itu adalah Kasihan Cepas. Oh, fotografernya keraton. Betul, itu ya Mas. Fotografernya fotografernya keraton HB6 kalau nggak salah ya waktu itu. Nah, kebetulan beliau membidik ini sangat jadi ternyata memperbolehkan untuk disebarluaskan. Ya. Ternyata sekarang kita bisa melihat situasionalnya itu dari karya-karya Kasihan Cepas di situ. Oke, keren. Lalu masih hitam putih waktu itu masih berarti ya? Ya, masih ada yang hitam putih, tapi di sini juga ada beberapa yang sudah yang warna di tapi coloring aja gitu ya. Gitu. Lah, kalau kayak gitu dapatnya Mas? Wah, ini. Lo kan jadi kepo pengen ngerti ya Sobat Fox ya. Ini usaha untuk mendapatkan caranya seperti apa gitu kan? Apakah harus datang ke simpelnya kadang saya berkomunikasi ini Mas, adanya Filatel ini kita berkomunikasi tidak hanya di Indonesia, tetapi kami juga join di Asia Pasifik dan juga di dunia. Jadi Indonesia itu ikut member FIAP itu di Inter-ASEAN, itu di Singapura base-nya. Terus kebetulan Indonesia adalah founding father-nya untuk Filateli. Terus yang di dunia itu adalah VIP, itu di di Eropa. Nah, kami itu sering bertukar pikiran, sering berdiskusi. Ketemu kami per tahun itu terkadang kami ada pameran. Pameran itu bukan hanya sekedar dia pameran gagah-gagahan. Enggak. Terus? Itu ya kayak festival, Mas. Kayak festival. Ada yang kelas tentang postal stationery. Dia kalau saya itu tentang kartu pos. Terus ada juga yang tentang postal history. Dia belajar tentang mungkin dia menelisik tentang toponimi wilayah dia menggunakan surat. Nah, itu ada kelasnya sendiri. Ada kelas literatur sudah dibagi buku, video. Nah, itu. Berarti banyak dalam satu acara itu banyak. Ada banyak kegiatan di situ. Nah, terus nah disitulah kita bertemu Mas. Nah, bertemu di sini kita kadang bertukar pikiran untuk saya ada punyamu ini kayaknya gitu. Nah, dari situlah kita terkadang kita ada mungkin bisa juga ada jual beli, ada juga
kita barter ya. Gitu. Pernah Mas, kalau Mas Uul sendiri yang memberikan ke orang lain, yang itu ternyata sangat-sangat bersejarah untuk orang lain gitu Mas? Pernah. Dia waktu itu saya nyimpan, saya tidak tahu, kami dapat dari apa ya? Mungkin dari Belanda ke sini ya Mas ya. Yeah. Waktu itu surat dari Belanda ke zaman dulu kita masih Hindia Belanda. Yeah. Kami simpan waktu itu. Saya proses diskusi, dia buka-buka. Kok kamu punya ini gitu. Nah, ternyata dia ada sebuah silsilah di dalam keluarganya dia. Ini salah satu anggota keluarganya. Nah, itu mungkin dia mencari zuriat keluarganya itu dari surat-surat itu ya. Nah, ini kok punya ini, boleh nggak kalau misalnya kita bertukar gitu, bertukar entah itu dirimu butuh apa ataupun kayak gimana. Karena itu sangat penting mungkin penting buat beliau, sehingga ya karena saya juga ya udah nggak apa-apa, mungkin ini akan lebih bermanfaat buat beliau daripada saya simpan gitu. Nah, disitulah ada sharing untuk kita. Pernah kayak gitu loh? Saya pernah di situ. Waktu itu saya ketemu di pameran di Indonesia waktu itu. Wah, gue berarti kan menemukan mungkin celah atau kosongnya silsilah keluarganya dia, mungkin gitu Mas ya, urut-urutannya gitu ya, dari situ ya. Karena mungkin dulu keluarganya tinggal di sini ataupun apa namanya, dia juga belum melihat, tapi kan dari nama-namanya mungkin bisa marganya ataupun apa beliau memahami ya. Iya. Nah, di situ. Dari situ mengenalinya seperti itu. Wow. Koleksinya dari cuman kertas loh ya Mas, yang ada tulisannya yang itu ya, dan itu bisa jadi sampai, dan itu masih sampai sekarang masih berkorespondensi berarti Mas sama beliau itu atau? Masih, kami kalau dalam situasional aktivitas filateli internasional kita masih sering bertemu. Wah. Gitu. Seru ternyata Mas. Kita ngomongin kembali lagi tentang kartu pos Mas. Kartu pos terbaru yang ada di koleksinya Mas Uul. Kartu pos dari mana dan kapan Mas? Terbaru ini dalam terbaru Mas. Dalam koleksi atau tahun ya? Sing di koleksi Mas, yang didapetin terbaru ya, kebetulan saya itu koleksi hanya sebatas beberapa kota aja Mas. Jogja, Solo, Palembang dan Semarang. Kok cuman itu Mas? Padahal banyak liane, Makassar, Papua dan sebagainya. Duit entek kok. Tetap ya masalahnya di situ ya. Jadi saya lebih fokus di situ. Tapi ada beberapa teman yang dia bertemu nih dengan kita. Kayaknya kalau kalau melihat ya, kita kan tahu nih. Biar dia tidak spend money a lot gitu. Nah, ini udah koleksinya yang beririsan aja dengan kehidupan kita, sehingga dia lebih fokus. Gitu. Nah, di situ kita perkumpulan juga mempunyai istilahnya, bukan hanya ayo koleksi enggak, tapi kita juga ngarahin agar dia ini pas saat terjadi ada apa-apa ataupun misalnya kota-kota ini membutuhkan data, akan spesifik orang yang dituju gitu ya. Kolektornya gitu yang ini gitu ya. Betul. Karena dia memang spesifik di kota-kota tersebut yang mungkin juga ada urusannya sejarah sama orang tersebut, kolektor tersebut gitu ya. Dan mungkin lebih semangat nyarinya Mas ya kalau ada relasinya sama. Betul, itu gitu ya? Kalau ada ya semacam seperti kita lah, kalau misalnya butuh sesuai dengan kita kan lebih semangat untuk mencarinya. Iya, walaupun tadi misalnya dapat kiriman dari Syria atau nanti mah Siprus sorry kok Syria perang malah ya. Siprus gitu kan, terus dapat gitu ya, jadi koleksi aja, atau siapa tahu ada yang mencari koleksi tentang Siprus, akhirnya itu juga bisa jadi bahan barter dan sebagainya gitu. Betul. Oke. Menarik. Yang lucu lagi baru tadi malam. Apa Mas? Bapaknya ini beliau ini ahli tentang pos militer. Ya. Beliau mengirimkan surat pos militernya itu ke rekan. Ya. Tiba-tiba koleksinya ini tuh muncul di sebuah diskusi galeri, gitu, dengan nilai rupiah lah istilahnya. Kok ini bisa muncul ya? Karena tuh kita berkomunikasi, Pak, kok ini ada punya jenengan, akhirnya dibid sama beliau.
Dan di situ ada lelangnya soalnya. Pada waktu itu dia ada lelangnya. Nah, beliau tuh mengirimkan oleh seseorang. Kayaknya seseorang ini sudah tidak mengurusi koleksinya ataupun makanya dilelang tadi itu ya. Dilelang, akhirnya dia dibeli lagi. Padahal itu dari beliau. Gitu, balik lagi. Ya, tapi itu sudah dalam rentan waktu sekitar 25 tahun yang lalu. Luar biasa, 25 tahun ya. Beliau dalam bahasa uniknya menjahit ingatan ya. Menjahit ingatan, betul. Menjahit ingatan untuk saya pernah berkomunikasi dengan beliau, tapi memang beliau sangat aktif sekali. Prof Eko ini, Prof Eko itu beliau menelisik tentang pos militer dengan menggunakan filateli kartupus ataupun filateli di situ. Nah, dia akhirnya menarik ya. Ya, dia dari pengiriman misi Garuda, terus pos militer, nah itu dia mengumpulkan di situ. Dan itu mungkin latar belakangnya dia juga punya hubungan yang spesifik sama militer dan sebagainya gitu Mas ya. Dinamis loh ternyata, walaupun agak ke belakang ya, ke ke masa lampau gitu mungkin ya. Tapi 25 tahun pun masih ingat, dan itu luar biasa sekali kalau buat orang-orang yang sembian ya lupakan. Ternyata enggak gitu ya. Enggak bisa move on berarti Mas ya gitu. Itu antar teman sih. Cuman begitu kita akan sedikit bukan sedikit ya, sangat senang sekali kalau kita bisa melihat kita pernah mengirimkan itu dalam jumlah dalam rentan waktu yang sudah lama ya. Dan ini masih tersimpan gitu kan Mas ya. Tersimpan posisinya, dan berarti kita baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu kan, bisa. Oh iya, jadi gitu ya. Oh iya ya, berarti aku umurku piro bisa gitu. Daripada ndatra usia ya, nanti kita ketemu lagi Sobat Fox. Habis ini kita di segmen keempat Mas. Kita tetap aja di Let's Talk With. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Kembali di Let's Talk With, dan ini segmen terakhir bareng sama Mas Ul Jihadan. Kali ini tentu saja ngomongin tentang perangko, kartu pos, proses filateli dan juga korespondensi ini yang luar biasa sekali. Ini kayaknya panjang sebenarnya obrolannya aku nih Mas ya. Tapi ya terbatas. Bisa. Kita ngomongin tenang loh Mas, besok kalau Danu lagi mau loh Mas.
Oke Mas, tapi ini akhirnya Indonesia punya perangko pasti kan setiap era. Itu setiap berapa tahun sekali Mas akan ada perangko baru itu Mas? Setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Betul. Berarti tahun ini juga ada proses untuk membuat di 2024 gitu Mas dan sebagainya. Ya, hak otoriti perangko itu kan ada di Kominfo Mas. Ya. Nah itu setiap tahun memang ada amanat untuk harus menerbitkan perangko. Nah tahun 2023 ini 12 seri. Berarti udah keluar ini. Sudah keluar 12. Nah, tahun depan ini akan diputuskan di Desember ini. Oh, jumlahnya juga belum tahu akhirnya Nah, gitu. sekitar Bisa. antara 12 sampai 15. Antara itu. Dan itu di awal bulan pertengahan atau akhir tergantung situasionalnya. Oh, gitu. Pas tanggal momentum apa nah itu dikeluarkan. Contoh misalnya kayak misalnya Agustus. Nah, itu biasanya 17 Agustus akan ada presiden sama pasti wakil ada presiden, itu. Itu pasti ada. Versi baru. Versi foto terbaru. Karena kan misalnya presiden 5 tahun sekali kan, berarti setiap tahun akan ada foto baru perangko presiden. Betul. Oke. Nah, caranya Mas milih 15 gitu Mas, misalnya gitu. Pendek tapi rawa Mas. Oh ya, oke. Prosesnya panjang itu Mas. Jadi seluruh wilayah boleh, baik itu organisasi maupun komunitas ataupun instansi pemerintah mengusulkan ke Kominfo berarti Mas? Ya, mengusulkan Kominfo dan ditembuskan ya mungkin ya di Pos Indonesia di Pos. Terus juga ke Filateli juga untuk kita bisa menjadikan sebagai diskusi. Kalau itu dirasa penting sekali untuk pengarsipan negara, nah itu pasti kita akan mendukung untuk bisa menjadikan jadi perangko. Oke. Gitu. Ya butuh waktu sekitar 6 bulanan lah, 6 bulan 1 tahunan untuk diputuskan. Ini besok tahun depan jadi ada ini gitu. Betul. Jadi tahun ini kita akhirnya sudah mau pemutusan apakah akan ada yang postpone di 2025. Oh, bisa gitu juga? Bisa juga. Gitu. Kalau mungkin banyak peminatnya di 2024 sehingga ini penting tapi di 2025 bisa kayak gitu. Oke. Jadi ya diusulin aja nggak apa-apa. Ntar kita pertimbangannya akan ada dari pihak yang mutusin itu Mas ya. Wow. Gitu. Jogja mengusulkan juga Mas. Sudah tentang Malioboro. Oh, ada. Sudah terbit 7 Juni kemarin. Oh iya. Berarti ada yang baru nih ya. Buah pikirnya dari pemerintah Kota Yogyakarta yang mengilustrasikan itu adalah Bu Astuti Kusumo. Lukisan. Nah, itu sudah terdistribusi dan itu high demand. Banyak sekali yang minat di situ. Nah, tahun 2024 kelihatannya ada juga dari Jogja. Oke. Nah, itu berarti kalau misalnya cari langsung ke kantor pos gede itu Mas atau? Iya, di seluruh kantor pos ada. Tergantung stoknya ada atau enggak gitu ya. Aku dodolan kantor pos gimana? Ya kan akan selalu terhubung Mas ya, enggak bisa melepaskan dari itu ya Mas ya. Yang waktu itu ngirim minggu kemarin itu juga berarti lewat kantor pos juga Mas? Iya. PT Pos Indonesia itu ya. Cuman seluruh dunia kan pos yang administrasi. Gitu. Ya. Kalau yang swasta dia tidak bisa melakukan hal itu. Gitu. Jadi ya ini sakjane eksklusif Mas ya. Ya kan ya. Oke, menarik banget ini Mas Suul tentang obrolan kita kali ini ngomongin tentang perangko, kartu pos, filateli, korespondensi yang ternyata nggak cuma sebatas kertas, tapi kertas ini iso cerita banyak banget. Betul. Dari proses pembuatannya, emosional, saling mengirimnya sampai tadi yang 25 tahun lagi 25 tahun yang lalu dikirim ternyata sekarang masih ada disimpan sama orang dan dilelang, ditebus, dapat juga. Kembali ke pengirimnya kan luar biasa sekali ceritanya di situ. Dinamikanya sangat luar biasa sekali Mas ya. Oke, mungkin Mas Ul ada pesan buat teman-teman yang suka mengkoleksi kayak gitu juga. Postal apa Mas ini Mas? Postal apa? Administrasi. Postal kayak gitu? Enggak sih. Saya mungkin pesen ini aja. Pesen apa ya? Apa ya? Sejarah belum usai. Oke, sejarah belum usai. Jadi kita bisa mengumpulkan dari segala sesuatu yang beririsan dari kita sendiri. Kadang kita juga bisa mengirimkan pesan-pesan simple dengan keluarga, teman, dengan menggunakan sari kertas saja. Nah, habis itu mungkin bisa juga dengan kartu pos ini ternyata setelah 5 tahun, 10 tahun lagi ini akan menjadi sebuah memorabilia untuk
dia mengenang bahwa saya pernah ada cerita ini. Nah di situ. Nah dari sini kita berbicara kartu pos itu bisa berbicara dulu, kini, dan esok. Matur nuwun Mas Uul, terima kasih sudah berkenan cerita-cerita di Let's Talk With malam hari ini ya. Siap. Dan Sobat Fox tetap dengerin terus Let's Talk With di 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Matur nuwun.